Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Cetak Biru Gereja Tuhan, diperlengkapi dengan karunia beragam untuk persatuan yang kuat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 12, ayat 7 sampai ayat 11, di mana Paulus menjelaskan rencana Allah bagi gerejanya, dengan mengilustrasikan keberagaman dan kesatuan karunia rohani yang dianugerahkan kepada orang percaya. Ia menekankan bahwa, setiap karunia merupakan manifestasi roh yang ditujukan untuk kebaikan jemaat secara bersama-sama. Karunia-karunia ini dibagikan sesuai dengan kehendak roh, bukan berdasarkan pada kebaikan seseorang, atau keinginan manusia. Karunia-karunia ini meliputi hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, kuasa untuk melakukan mukjizat, nubuat, membedakan roh, berbicara dalam bahasa lidah, dan menafsirkan bahasa lidah itu. Karunia-karunia ini diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap individu, dengan tujuan untuk memberi manfaat bagi seluruh komunitas gereja, bukan untuk kemuliaan pribadi. Paulus menekankan bahwa berbagai karunia ini, meskipun berbeda sifatnya, semuanya berasal dari roh yang sama, yang mencerminkan adanya kesatuan dalam keberagaman, dan keharmonisan yang Allah inginkan bagi gerejanya. Keberagaman karunia memastikan bahwa semua aspek kebutuhan gereja terpenuhi, yang mendorong saling ketergantungan dan kerja sama di antara para anggota. Pada akhirnya, rencana Allah adalah agar karunia-karunia ini bekerja sama untuk memperkuat gereja, memupuk persatuan, dan memenuhi tujuannya di bumi. Apa pesan Tuhan, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki rencana khusus bagi gerejanya, yang melibatkan penyaluran karunia-karunia rohani yang beragam kepada setiap orang percaya demi kepentingan bersama. Bagi kita dewasa ini berarti mengakui bahwa setiap anggota gereja memiliki peran dan kontribusi yang unik untuk diberikan, yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Kita dipanggil untuk menghargai dan menggunakan karunia-karunia yang berbeda dalam komunitas kita, memahami bahwa karunia-karunia itu dimaksudkan untuk bekerja sama secara harmonis guna membangun gereja Tuhan yang berpengaruh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memulainya dengan mengenali karunia rohani kita masing-masing, dan secara aktif mencari cara untuk menggunakannya dalam pelayanan kepada orang lain. Bersama gereja dan para pejabatnya, kita harus mengembangkan program untuk mengenali karunia-karunia ini di dalam jemaat, dan memanfaatkan dan mensinergikannya untuk menciptakan kekuatan pelayanan yang eksponensial. Kekuatan kolektif ini dapat disalurkan ke dalam berbagai kegiatan pelayanan gereja, baik secara internal maupun eksternal, berpartisipasi dalam kelompok-kelompok kecil, dan mendukung program-program penjangkauan, khususnya untuk membantu anak-anak yang tidak bisa menghadiri sekolah minggu, karena orang tuanya terlalu miskin, sehingga harus bekerja di hari Minggu. Selain itu, gereja harus menerapkan program terstruktur, yang mendorong setiap orang untuk menemukan dan memanfaatkan karunia mereka, menumbuhkan lingkungan di mana setiap anggota merasa dihargai dan dilibatkan. Ketika kita berfokus pada kolaborasi dan dukungan bersama, daripada persaingan atau perbandingan, kita membangun gereja yang kuat dan bersatu, yang secara efektif memenuhi tujuan penyelamatan Tuhan di dunia ini. Dengan bekerja bersama, kita dapat menciptakan komunitas yang tidak hanya bertumbuh dalam iman,
tetapi juga memberikan dampak yang signifikan pada dunia yang lebih luas, yang mencerminkan kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berbagai karunia yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Roh Kudus. Bantu kami untuk mengenali dan menerima karunia-karunia ini, menggunakannya untuk melayani satu sama lain, dan membangun gereja-Mu. Berikan kami hikmat untuk melihat nilai dalam kontribusi setiap anggota, dan kerendahan hati untuk bekerja sama dalam kesatuan. Semoga kami mencerminkan kasih dan tujuan-Mu dalam semua yang kami lakukan, memperkuat komunitas kami dan memuliakan nama-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.